mengevaluasi dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan dan kasus lain yang marak terjadi di dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau dan mengajak sivitas akademika untuk mencegah dan menangani 5 dosa pendidikan. Saya, Arsika Yunarta, akan membersamai Anda mengenal dan memahami 5 dosa pendidikan. Intoleransi di dunia pendidikan masih menjadi problem. Benih-benih sikap intoleransi masih ditemukan di lingkungan satuan pendidikan, baik di tingkat menengah maupun di pendidikan tinggi. Pernahkah kamu melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Indonesia itu beragam loh, bukan hanya flora dan fauna ataupun kekayaan alamnya, namun juga manusianya. Penduduk Indonesia terdiri dari manusia-manusia yang sangat beragam etnisnya. Misalnya, Simon dilahirkan di Papua dengan kulit gelap dan rambut keriting, karena Tuhan menghendaki demikian. Bukan hanya etnis, Indonesia juga beragam agamanya, sukunya, golongan keagamaannya, dan juga beragam kepercayaannya. Apakah yang dimaksud dengan istilah kepercayaan? Kepercayaan adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk merujuk kepada sekitar 190 kepercayaan lokal yang dianut oleh lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Miris dan sedih rasanya. Masih banyak sekali praktik intoleransi yang dialami oleh sesama saudara kita yang bersuku berbeda, beragama berbeda, beretnis berbeda, bergolongan keagamaan berbeda, maupun mereka yang menganut kepercayaan lokal. Mereka yang menjadi korban intoleransi merasa dirugikan dan bahkan tidak jarang mengalami trauma psikis. Padahal, sekolah kan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar maupun mengajar bagi siapapun. Dalam lingkup institusi pendidikan, beberapa di antara bentuk intoleransi yang terjadi adalah seperti 1. Tidak memberikan hak sarana belajar siswa dan mahasiswa, dan sarana mengajar guru dan dosen karena perbedaan sara dan kepercayaan. 2. Melarang pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu di lingkungan sekolah atau kampus. 3. Memaksa pemakaian seragam atau atribut khas agama, suku atau kepercayaan tertentu. 4. Menolak atau menghalangi pendaftaran siswa dan mahasiswa atau guru, tenaga kependidikan, dan dosen karena alasan perbedaan sara dan kepercayaan. 5. Menyiarkan dan mengajarkan kebencian terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Dalam membangun lingkungan sekolah dan kampus yang toleran dan nyaman, kita semua tanpa terkecuali adalah pemeran utama. Dengan bergotong royong, kita bisa memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dan anggotanya 1. Tidak mengutamakan suku, agama, ras, golongan keagamaan, atau kepercayaan tertentu dalam menerima hak dan kemudahan. 2. Memfasilitasi ibadah dan memberikan pelajaran agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan peserta didik. 3. Membiasakan sikap menghargai kepada mereka yang memilih memakai atau tidak memakai atribut sara atau kepercayaan. 4. Membiasakan sikap menghargai mereka yang memilih atau tidak memilih untuk mengucapkan selamat atas perayaan hari besar agama atau kepercayaan tertentu. 5. Membiasakan sikap menghargai proses pencalonan maupun hasil pemilihan pemimpin dalam lingkup satuan pendidikan tanpa adanya sikap diskriminatif terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Banyak loh cara yang kita bisa lakukan untuk memupuk budaya toleransi di satuan pendidikan. Misalnya, 1. Membuat ruang-ruang perjumpaan antar perbedaan di dalam atau luar sekolah atau kampus. 2. Menyuarakan cerita praktik indah toleransi melalui berbagai media, baik daring maupun luring.
Nah, keragaman atau kebinekaan sangat mudah untuk kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Atribut keagamaan, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Namun melihat kesamaan atau ketunggal ikaan membutuhkan sedikit upaya, karena ia ada dalam sanubari terdalam kita semua. Lalu, apakah kesamaan di antara kita itu? Jawabannya adalah kemanusiaan. Kita semua manusia yang memiliki perasaan, mencintai kebaikan, dan membenci keburukan. Semua agama dan kepercayaan juga mengajarkan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan mencintai kebaikan. Keragaman adalah kekuatan, namun keragaman menjadi kekuatan hanya ketika ia harmonis. Ayo, mari bergotong royong mewujudkan Indonesia dan lingkungan pendidikan yang toleran demi ketentraman dan kemajuan bangsa kita. Dimulai dengan membuka diri untuk mengenal dan kemudian merangkul perbedaan. Kita Indonesia, kita Bhinneka, dan kita Tunggal Ika. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan paksaan atau pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kedua, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual bisa dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi komunikasi. Jadi, tindakan kekerasan seksual itu konkretnya seperti apa? Permendikbudristek menjelaskan setidaknya 20 bentuk kekerasan seksual sebagai berikut. Pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Keenam, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman video dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ketujuh, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. 8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. 9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. 10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. 11. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. 12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk dan mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. 13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. 14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 15. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tendik yang bernuansa kekerasan seksual. Ke-16, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. 17, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. 18, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. 19, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Ke-20, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.
Permendikbudristek ini juga melihat kemungkinan bentuk kekerasan seksual yang dapat berkembang dan terjadi seiring berkembangan relasi manusia serta teknologi informasi dan komunikasi, sehingga bentuk ke-21 adalah seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Kasus kekerasan seksual semakin marak di tengah masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam, baik bagi individu maupun secara sosial. Maraknya kasus kekerasan seksual di kampus yang diadukan masyarakat diberitakan di berbagai media, membuat Kemendikbudristek fokus untuk menangani dan mencegah keberluasan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data Komnas Perempuan di tahun 2020, terdapat 10 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tersorot oleh media di Indonesia bahkan internasional. Padahal, berdasarkan survei Nama Baik Kampus di tahun 2019, dalam rentang 2 bulan saja diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual. Serem ya kawan-kawan. Jumlah pelaporan yang tidak sebanding dengan jumlah testimoni di lapangan menunjukkan bagaimana sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek membuat peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dan semua pihak sivitas akademika di perguruan tinggi bisa dan perlu ikut serta di dalamnya. Apa saja sih langkah pencegahannya? Pertama, pemimpin perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Khususnya modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berisikan pengetahuan serta uji pra dan pasca pembelajaran mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan tentang dasar filosofis pendidikan di Indonesia dan cara-cara yang baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekitar mereka. Kedua, pembentukan satuan tugas khusus yang bersifat non-ad hoc. Ketiga, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di kampus dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. Kelima, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, seperti pemberian edukasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Siapa saja sih yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc? Mereka yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc terdiri dari unsur penyidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk syaratnya adalah yang pasti tidak pernah terbukti melakukan ataupun membiarkan kekerasan seksual. Menjadi poin plus bila Anda pernah mendampingi korban tindak kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual, pernah mengikuti kajian tentang kekerasan seksual, ataupun pernah mengikuti organisasi yang berhubungan dengan isu kekerasan seksual. Mudah bukan untuk bisa bergabung bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus Anda? Yuk kita gerak bersama saling jaga, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, supaya kampus kita sehat, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Tidak hanya kekerasan seksual, kasus perundungan atau bullying juga marak terjadi di lingkungan sekolah, termasuk sekolah tinggi atau kampus. Udah gendut, jelek lagi, jangan deket-deket, nanti nular. Apakah teman kece pernah menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti.
Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih. Misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan kekerasan seksual dan perundungan. Namun, karena sifat tabu dari masalah ini, banyak sekali kasus tidak dilaporkan. Sehingga statistik yang ada mungkin tidak mencerminkan angka sebenarnya. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menghancurkan diri yang paling umum terjadi di lingkungan sekolah saat ini. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi. Walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba, bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba,
Terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang biar gak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang gak baik. Termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Korupsi sektor pendidikan tak pernah keluar dari posisi 5 besar kasus korupsi yang sering terjadi. Korupsi di bidang pendidikan mengancam kesejahteraan masyarakat karena mengikis kepercayaan sosial dan memperburuk ketidaksetaraan. Ketika guru kalian meminta untuk berbelanja kebutuhan kelas menggunakan uang kas kelas, kemudian uang tersebut tidak kalian belanjakan semua, tetapi sebagian dipakai untuk jajan bakso. Menurut kalian, apakah itu termasuk perilaku korupsi? Apa sih pengertian korupsi itu? Kita sering sekali mendengar kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, sudahkah kita tahu apa itu artinya? Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi? Seberapa pentingnya sih untuk bangsa Indonesia ini? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sementara nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan atas kemampuannya.
Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Artinya, sifat atau perilaku koruptif ini telah merasuki semua elemen bangsa tanpa mengenal usia, latar belakang, jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi, bukan? Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Setiap manusia terlahir dibekali potensi dan sikap positif agar kehadirannya mampu menyelamatkan diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itulah fitrah manusia yang diutus Tuhan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Dengan demikian, sebetulnya cikal bakal dan bibit menjadi orang yang berbudaya anti korupsi sudah ada dalam diri manusia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Maka dari itu, untuk menyelesaikan segala persoalan akibat kelemahan perilaku, tidak ada jalan lain selain menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam diri setiap individu. Dalam kaitan itulah, pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri setiap individu. Kemudian, apa saja tujuan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Nah, mari kita lihat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, yakni sifat atau keadaan jujur, mengakui apa adanya, adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Kejujuran mencakup semua hal dari sejak kita berniat sampai melakukan kegiatan. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, bisa dinilai curang, menipu, mungkir, berbohong, dan munafik, mencontek, memberikan contekan, berbuat curang, dan tidak sportif, serta melindungi teman atau orang lain yang berbuat kesalahan juga termasuk perbuatan tidak jujur atau curang. Maka jujurlah dalam berniat dan bertindak, mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari hal-hal kecil, dari bangun tidur hingga kalian tidur lagi. Yang kedua, tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerja keras, berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Yang keempat, keberanian, yakni tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya.
Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Yang kelima, keadilan, yakni memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya dengan proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang keenam, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, dan tidak dirahasiakan. Yang ketujuh, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kedelapan, kesederhanaan, yakni sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Dan yang kesembilan, kepedulian, bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Misalnya, peduli pada sesama teman, guru, keluarga, dan secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam. Lalu, bagaimana sih langkah teknis penguatan nilai-nilai anti korupsi di sekolah? Yang pertama, mulailah menjadi pribadi anti korupsi. Mulai dari yang paling mudah, misalnya amalkan kejujuran dalam diri kita. Niatkan semua itu sebagai perilaku baik yang wajib kita jalani sebagai manusia beragama. Jangan pernah tidak jujur pada siapapun. Yang kedua, pasanglah simbol-simbol tentang kejujuran di ruang kelas, misalnya slogan "Jujur itu hebat" atau "Kejujuran menyebabkan ketenangan". Selain itu, berulang kali menyampaikan slogan secara lisan, memutar film tentang tokoh bangsa yang dikenang karena kejujurannya. Yang ketiga, buatlah kegiatan pembelajaran atau event yang membiasakan perilaku jujur, misalnya menyelipkan permainan yang menuntut kejujuran, juga pengadaan kantin kejujuran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pasang pin "Saya pribadi jujur" atau "Saya belajar jujur". Tunjukkan perilaku jujur secara konsisten dalam tiap aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, berikan pujian, penghargaan, perhatian pada pribadi yang jujur dan tidak pernah mencontek walaupun nilainya kecil. Sebagai pelajar, budayakanlah kejujuran dalam mengerjakan ujian dengan cara tidak mencontek dan tidak memberikan contekan kepada teman. Universitas PGRI Jombang sebagai institusi penerima penghargaan implementasi 5 anti dalam anugerah kampus unggulan berkomitmen mencegah dan menangani 5 dosa pendidikan. Mari bersama-sama menciptakan kampus aman bebas kekerasan.